Boleh perkenalan diri dulu dong. Oke, thank you buat kesempatannya buat live-nya hari ini. Perkenalkan, nama saya Danar Indra. Saya adalah seorang mantan finalis Indonesian Idol season yang kedua. Dan juga dan sekarang masih aktif menyanyi. 2005? 2005, oke. Season 2 ya. Sekarang masih aktif nyanyi, sekarang masih bergelut di dunia entertainment juga, masih pelayanan juga, dan nggak akan berhenti. Dan album baru mengeluarkan tahun 2018 kemarin, mau 2020 akan ada 2021 akan ada album kedua. Sambil saya menjalankan sebuah startup dan saya menjadi co-founder dan juga CMO dari PT Anak Bangsa Terampil atau yang biasa disebut dengan terampil.com, sebuah platform pelatihan online untuk pebisnis pemula, pelaku UMKM dan juga entrepreneurship pertama di Indonesia. Wah, luar biasa ya Kak. Nanti bisa teman-teman bisa Yes. Ya, ada di bawah nanti kita buat ya informasi tentang. Siap. Oke, Kak, kita mau langsung bahas mengenai topik mengalami kemenangan di masa penantian. Menurut Kak sendiri nih, itu kita harus gimana nih Kak di masa-masa penantian ini Kak? Oke. Yang pasti yang harus kita lakukan adalah kita jangan berhenti untuk berkarya. Tentunya jangan berhenti untuk belajar, karena justru di masa penantian itu kita punya banyak waktu untuk kita bisa mengupgrade diri. Karena di masa penantian itu kan pasti akan ada jeda panjang, ada masa istirahat sebenarnya. Dan masa istirahat itu kalau kita tidak gunakan dengan baik, atau kita cuman kerjanya tidur gitu ya, nyantai gitu ya, itu justru malah membuat kita buang-buang waktu. Karena di luar sana ada begitu banyak gelombang ketidakpastian, dan kita dituntut untuk mengatur sesuatu supaya kita menciptakan kepastian. Gitu. Jadi kepastian itu sebenarnya nggak cuma datang dari external factor, nggak cuma datang dari pihak luar, tapi justru dari dalam kita, dari diri kita itu harus muncul. Jadi ya tentunya seperti yang tadi aku bilang, belajar dan juga terus mengupgrade diri. That's the key point. Oke, berarti kita harus tetap mengupgrade diri ya Kak. Justru pada saat seperti ini kita muncul ya semua kreativitasnya Kak ya. Kalau saya lihat di sosial media, semua pada muncul ya, pada buat YouTube atau pada buat live Instagram juga gitu. Nah itu kan apa yang kita lakukan. Nah kalau sekarang Kak, sikap hatinya harus seperti apa sih Kak? Kalau dari Kak sendiri, sikap hatinya harus seperti apa nih kita di masa-masa ini? Oke, sikap hati pastinya harus satu kata ya, fokus. Karena gini, banyak orang nggak fokus sama kehidupannya sekarang. Dia justru mikirin sesuatu yang membuat dia worry. Ya oke, ya kita sama-sama tahu bahwa sosial media, terus berita itu pasti akan sedikit memberikan toksik ya ke pikiran kita. Tapi percayalah, yang harus kita lakukan adalah fokus. Karena apa? Ketika kita fokus, kita pasti akan bisa melakukan banyak hal. Kita bisa melakukan sesuatu yang lebih positif. Kita nggak akan terdistract dengan sesuatu yang menghancurkan kita, menghancurkan semangat kita. Tapi kita tahu bahwa, tujuan kita satu, sukses. Gitu. Tujuan kita satu, bisa upgrade diri. Gitu. Jadi, fokus cuman kunci, adalah sebuah kunci buat kita semuanya. Sikap hati. Kalau dari Kak Danar sendiri fokus, kalau dari saya sabar kan. Karena di saat-saat banyak ya manusia yang nggak sabaran, kapan nih berakhir, mau pengen nongkrong, pengen nge-mall, pengen nonton. Gitu. Bahkan sekarang kita juga jarang yang namanya berinteraksi gitu ya Kak. Bahkan berjabat tangan juga udah berapa lama ya kita nggak berjabat tangan gitu ya Kak. Betul. Kalau aku sekarang bom. Atau gini, pakai siku ya Kak? Iya, pakai gini. Oke, apa nih Kak selain itu yang dilakukan di saat-saat seperti sekarang?
Pastinya ngejalanin Trambil.com karena itu sangat menguras perhatian dan menguras konsentrasi. Terus ngajar, aku salah satu dosen di salah satu universitas swasta, sebut aja London School of Public Relations. Kemudian lagi nulis lagu, lagi bikin project sama beberapa teman-teman dari salah satu ajang pencarian bakat, jadi kita lintas nih. Dan lagi fokus sama hal-hal yang positif lah. Lagi fokus sama album juga untuk album kedua. Ternyata banyak sekali ya Kak kegiatannya ya Kak. Bukan berarti kosong ya gitu. Bahkan ini kayaknya penuh ya jadwalnya ya. Bahkan mengatur jadwal ini. Lumayan. Kita ya. Kemudian tadi lagi fokus ke album ya Kak. Albumnya itu album yang lagu yang biasa atau yang mungkin rohani atau gimana? Oke, aku lagi prepare untuk 2 project. Yang pertama album rohaniku, yang kedua rencananya akan diluncurkan atau dirilis tahun 2021. Lagi develop beberapa materi, juga sedang lobby dengan beberapa pencipta lagu dari luar supaya aku bisa ngebawain lagunya dalam versi bahasa Indonesia. Kemudian ada satu project which is aku sedang menulis satu single, sebuah project dengan salah satu finalis ajang pencarian bakat, tapi lagunya lagu pop. Jadi hopefully di akhir tahun bisa dirilis di semua platform. Tapi again masih belum tahu ya, karena kita pasti akan lihat kondisi apakah memang waktunya tepat atau enggak untuk merilis project-project ini. Gitu. Kita sudah berbicara mengenai apa yang kita lakukan di saat seperti sekarang, sikap hati kita. Kemudian tadi juga Kak Danar juga cerita tentang kegiatannya Kak Danar gitu. Nah, untuk orang-orang yang di luar sana Kak, setelah saat ini selesai, setelah pandemi ini selesai, apa nih Kak yang kira-kira yang harus mereka lakukan, harus kita lakukan gitu Kak? Oke, pertanyaan bagus. Yang harus kita lakukan sebenarnya adalah mengejar ketinggalan. Karena kita di masa-masa PSBB ini ya like you said, ada begitu banyak hal-hal yang kita nggak bisa lakukan, social distancing, physical distancing, kemudian kita nggak bisa ke kantor, bahkan ada beberapa orang yang kehilangan pekerjaan. Yang harus kita lakukan setelah ini berakhir, atau mungkin setelah kita memberlakukan new normal ya, kita harus mengejar ketinggalan. Dengan apa? Dengan apa yang sudah kita pelajari ketika kita fokus tadi, ketika kita belajar tadi, memanfaatkan apa yang sudah kita pelajari di waktu-waktu itu untuk kita bisa mendapatkan sesuatu yang paling tidak bisa membantu kita untuk melanjutkan kehidupan kita. Gitu. Oke. Tadi berbicara mengenai new normal Kak. Menurut Kakak kita sudah siap belum sih untuk menghadapi new normal ini Kak? Kan banyak tuh peraturannya gitu ya. Menurut Kakak sendiri sudah siap nggak? Sudah siap, atau dari pribadi atau dari kesiapan masyarakat, gimana Kakak melihatnya? Oke, ini menurutku ya, karena I'm afraid that I am not capable to answer this. Tapi gini, menurutku banyak yang harus kita lihat dari masyarakat Indonesia itu sendiri, karena kita tahu bahwa ada begitu banyak orang yang masih melanggar karena masih ada yang menganggap bahwa virus corona itu nggak berbahaya atau justru ignoring gitu ya. Nah, ada atau tidak berbahaya atau tidak, tetap kita harus waspada. Jadi di masa nanti kita menghadapi new normal yang akan kita jalani ini, satu-satunya cara adalah tetap pay attention dengan peraturan pemerintah. Why? Karena ini adalah sebuah tindakan preventif. Tindakan preventif inilah yang menyelamatkan kita. Syukur-syukur, puji Tuhan kalau kita nggak kena. Itu artinya memang kita dalam perlindungan Tuhan. Tetapi kalau kita kena, bukan berarti kita nggak dalam perlindungan Tuhan ya. Tapi memang ada barikade pribadi yang bolong. Gitu. That's why ini
harus kita benar-benar manfaatkan untuk tetap mengikuti anjuran pemerintah. Ingat, new normal itu bukan berarti bebas. New normal itu adalah sebuah kebiasaan baru di mana kita tetap memberlakukan keamanan, sistem dengan menggunakan masker dan seterusnya untuk tetap untuk tetap healthy. Gitu. Yes. Berarti new normal bukan berarti bebas, tetapi justru kita memberlakukan kebiasaan baru dengan protokol kesehatan yang sudah ditentukan pemerintah, gitu ya Kak ya? Oke Kak, terima kasih loh Kak sudah sharing sharing singkat bareng aku kali ini. Tapi aku itu baru ingat loh Kak, aku baru ingat ketika bongkar-bongkar story, aku baru ingat aku menyaksikan Kak Danar Indra itu nyanyi langsung. Oh, oke. Di mana? Di salah satu gereja di Bali, di Denpasar. Di 10 Mei 2018. 10 Mei 2018. Di Rock ya? Yes, benar, di Rock. Dan jujur, aku belum kenal sama Kak Danar. Oke. Itu siapa? Nice. Iya, aku sudah posting, aku udah ini Kak Danar ya gitu. Iya. Nyanyi satu lagu gitu Kak. Satu lagu ntar waktunya habis nih. Satu kuplet. Satu lagu ntar aku mintanya satu album loh. Kalau usah medley nggak satu album Kak, satu lagu aja. Iya. Kak, mau lagu apa aja Kak? Wah, apa ya? Ini nih kalau nggak janjian live-nya nih, masih ditodong. Nih aku lagi mikir, kalau misalnya ditodong pasti begini jadinya. Langsung mikir, lagu apa ya? You ready? Mau diulang dulu? Boleh, I'm ready, boleh. Langsung aja. Jadi aku akan nyanyi lagu dari single pertamaku, yaitu Tuhan Adalah Gembalaku. Lagu ini adalah cerita hidupku. Aku di dalam lembah bayang-bayang maut, dan aku tulis lagu ini dan hopefully lagu ini bisa menjadi berkat buat teman-teman semuanya. Amin. Oke. Ya. Tuhan adalah gembalaku, takkan pernah kurang hidupku. Kau menuntunku, memberi damai selalu. Tuhan adalah kekuatanku, takkan goyah iman langkahku. Walaupun aku berjalan sendirian. Oh. Yeay. Terima kasih loh Kak, lagunya bagus, sungguh memberkati, sungguh menguatkan. Ini terinspirasi dari kehidupannya Kak Danar ya. Dan betul sekali. Ya, dan aku yakin terinspirasi juga dari Mazmur ini ya Kak, Mazmur 23 ya? Mazmur berapa ya? Mazmur 23. 23 ya. Yes. Oke, terima kasih Kak Danar sudah meluangkan waktu. Sama-sama. Sudah sharing, sudah bernyanyi juga, ditodong juga tadi tanpa ada skenario di awal ya.